Ketika pria pewaris perusahaan menyukai polisi cantik yang telah menculiknya. 경찰입니다. Pertemuan keduanya terjadi saat sang gadis tak sengaja membawanya ketika akan menangkap seorang gangster yang sedang bertransaksi narkoboy. Hingga pada akhirnya, sang polisi cantik dapat mengungkap rahasia besar perusahaan yang akan diwariskan pada si pria. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya. Pria ini bernama Kang Il-hun, anak angkat yang akan menjadi pewaris perusahaan farmasi terkemuka di Korea. Selain Il-hun, ketua Do-hun memiliki seorang putra kandung yang bernama Il-won, yang sebenarnya jauh lebih berhak dan kompeten mewarisi kekayaannya. Dalam sebuah acara ultah perusahaan yang dihadiri tamu dari luar negeri, sang ayah pun akan mengumumkan salah satu dari putranya untuk menjadi penerus perusahaan. Hingga ketua Do-hun meminta Il-won untuk menghubungi Il-hun yang belum juga datang. 이론이 아직이냐? 이론이요? Il-hun sebenarnya tidak begitu tertarik dengan jabatan tinggi di perusahaan milik ayah angkatnya itu. Ia justru sedang fokus menyelidiki beberapa mobil yang dulu berhubungan dengan insiden kematian ibu kandungnya, yang sampai saat ini masih membuatnya terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam. Di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Jonggu yang tengah bertransaksi narkoboy dengan sekelompok gangster. Jonggu berkata jika obat tersebut memiliki efek yang lebih berbahaya dari narkoboy pada umumnya. Sang ketua gangster rupanya ingin melihat efek obat tersebut secara langsung dan menyuruh Jonggu untuk menyuntikkan obat itu pada salah satu tahanan para gangster. Tanpa mereka ketahui, transaksi itu rupanya sudah terendus oleh pihak polisi, di mana pihak kepolisian sudah merancang strategi untuk menangkapnya. Saat penyergapan tersebut, seorang poluan cantik bernama Yorin turut andil dalam menangkap para gangster, hingga pertarungan antara gangster dan pihak polisi pun tidak terelakkan. Yorin dengan mudahnya berhasil menghajar para gangster dengan teknik bela dirinya. Di waktu yang bersamaan, para polisi lain pun berhasil meringkus para gangster. Di tengah pertarungan, penjual narkoboy dihubungi oleh seorang pria yang sudah menunggunya di luar untuk segera melarikan diri. Dengan sebuah motor, si pria misterius berhasil membawa Jonggu kabur. Yorin pun mengejar mereka, dan aksi kejar-kejaran keduanya pun berakhir hingga pada jalan yang sempit. Yorin sengaja menghantamkan mobilnya pada tembok besar sebab dirinya hampir menabrak mobil lain yang ternyata mobil tersebut ditumpangi oleh Il-hun yang akan menghadiri acara ultah perusahaan ayahnya. Namun Yorin yang tak ingin kehilangan targetnya justru langsung mengambil alih kemudi mobil milik Il-hun yang mana Il-hun masih ada di dalamnya. Hal itu pun membuat Il-hun kebingungan dan panik dengan apa yang dilakukan oleh Yorin. Yorin hanya bisa menjelaskan jika dirinya seorang polisi yang sedang menjalankan misi penting. Yorin lalu mengemudikan mobil Il-hun secara ugal-ugalan dan mengambil jalan lain untuk mencegat si pengendara motor. Pada akhirnya, Yorin pun berhasil membuat motor terpental, di mana ketika Yorin akan menangkap Jonggu, tiba-tiba sang pria misterius menyerang Yorin dari arah yang tidak ia duga. Yorin pun sempat kewalahan hingga keduanya terlibat perkelahian yang sangat sengit. Terlebih, ternyata si pria membawa sajam yang ia simpan di balik sarung tangannya. Melihat hal tersebut, Il-hun hanya bisa terdiam panik. Namun anehnya, ketika si pengemudi motor akan menghabisi Yorin, tiba-tiba dirinya langsung berhenti ketika si pria melihat wajah Il-hun. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Namun tak lama kemudian, rekan Yorin yang bernama Jinsu datang menyelamatkan gadis itu. Sayangnya, si pengemudi motor berhasil kabur dan membawa obat yang tadi dibawa oleh Jonggu. Tak lama kemudian, bawahan Il-hun yang sedari tadi mengikuti mereka akhirnya datang dan membawa Il-hun. Ia lalu menjelaskan siapakah latar belakang Il-hun yang sebenarnya. Il-hun yang menyaksikan kejadian itu pun masih syok dan tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa meninggalkan TKP sembari memandangi wajah Yorin yang saat itu terlihat babak belur. Sementara itu di tempat acara, Il-hun sangat percaya diri jika dirinya akan diangkat sebagai ahli waris. Tak lama kemudian Il-hun tiba dan menjelaskan jika ia terlambat karena mengalami kecelakaan. Il-hun berkata jika dirinya baik-baik saja meskipun mengalami sedikit masalah. 몸이 워낙 튼튼해요 말이죠. Ketua Do-hun lalu memberikan sambutan dan menjelaskan visi misi perusahaan ke depan, yakni ingin menjadi perusahaan farmasi yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Terlihat kesehatan ketua Do-hun yang tidak stabil saat dirinya akan menobatkan salah satu putranya untuk menjadi penerus. Saat itu, ketua mengalami kenaikan tekanan darah dan karena takut keadaan semakin memburuk, ia pun segera menunjuk Il-hun menjadi penerusnya. Hal itu pun membuat Il-won dan sebagian orang di perusahaan merasa terkejut sebab Il-hun hanyalah anak angkat dari ketua dan sebenarnya Il-won lebih layak menjadi penerus.
Namun keadaan ketua Dohun semakin buruk dan tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Ilhun dan semua orang pun panik dan segera membawa sang ketua ke rumah sakit. Saat melakukan pengobatan, para dokter mengambil darah dari Ilhun untuk menstabilkan keadaan sang ketua. Scene di masa lalu pun diperlihatkan yang mana pada sebuah kejadian yang menimpa ibu kandung dari Ilhun. Wanita itu diketahui tewas saat ditabrak oleh seseorang menggunakan mobil. Sejak saat itu, Ilhun terus berupaya mencari pelakunya. Bahkan, Ilhun terus memaksa polisi untuk menyelidiki kasus ibunya. Namun, polisi terlalu sibuk dan mengabaikan permintaan Ilhun. Sebab dulu, Ilhun dan ibunya hanyalah orang miskin. Bahkan, Ilhun saat itu sangat emosi karena kasus kematian ibunya ditutup begitu saja. Nasib Ilhun tiba-tiba berubah ketika ketua Dohun mengangkatnya sebagai anak. Namun sampai saat ini belum diketahui adakah hubungan apa antara ketua Dohun dengan ibu dari Ilhun. Scene berpindah pada Yorin yang dimarahi oleh atasan karena gadis itu telah berurusan dengan Ilhun, putra angkat dari ketua Dohun, pemilik perusahaan farmasi ternama. Yorin bahkan dengan nekat mengambil mobil milik Ilhun dan melibatkan pemuda itu dalam misinya. Namun Yorin menjelaskan jika Jonggu, orang yang bertransaksi dengan gangster, ternyata adalah salah satu peneliti dari perusahaan Munmyung. Hal itu pun membuat ketua polisi yang bernama Tuan Kim merasa kebingungan dan mengira jika Jonggu adalah seseorang yang ingin menjatuhkan nama baik perusahaan Munmyung. 김정국까지 잡은 건 기억 안 나시나 봐요? 김정국. Namun karena hal itu belum pasti, Tuan Kim menyuruh Yorin dan Jinsu untuk menanyakannya secara langsung pada Jonggu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mereka sekaligus mencari tahu identitas dari si pengemudi motor yang membawa narkoboy. Di lain tempat diperlihatkan dengan sosok pria pengendara motor yang ternyata wajahnya sekilas sama persis dengan wajah Ilhun. Pria itu diketahui bernama Cheng. Cheng lalu membawa narkoboy pada seorang pria yang lagi-lagi juga memiliki wajah persis dengan Ilhun. Pria itu diketahui bernama Dongjin. Terlihat keadaan Dongjin yang merintih kesakitan dan dirinya segera menyuntikkan narkoboy yang dibawa oleh Cheng. Setelahnya, Dongjin menyuruh Cheng untuk menghabisi Jonggu agar pria itu tidak membocorkan informasi mengenai dirinya kepada polisi. 넌 가서 김정국 확실히 처리해. Berpindah pada Ilhun, ternyata dulunya ia diangkat menjadi putra ketua karena menurut dokter pribadi ketua, Ilhun memiliki darah yang cocok dengan ketua Dohun. Awalnya, Ilhun menolak tawaran tersebut, namun karena ketua Dohun adalah orang yang sangat berpengaruh, Ilhun pun akhirnya bersedia. Ia berpikir dengan fasilitas dan uang yang berlimpah, tentunya akan mempermudah melakukan penyelidikan tentang penyebab kematian ibunya. Sementara Ilwon terlihat sedang dipengaruhi oleh sang istri agar ia jangan terlalu meremehkan kemampuan Ilhun yang bisa saja merebut kekuasaan sebagai pemimpin perusahaan. 쓰러지신 타이밍 한번 절묘하시네. Sementara Dongjin terlihat mendatangi gedung perusahaan Munmyung dan dengan kejeniusannya ia bisa dengan mudah mengakses sistem keamanan seperti CCTV. Bahkan dirinya bisa mengakses ruangan yang hanya diperuntukkan untuk staf perusahaan. Di rumah sakit, Yorin dan Jinsu sedang terlihat menginterogasi dan menanyakan mengenai obat terlarang, serta identitas sosok pria berhelm pengendara motor. Jonggu menjelaskan jika dirinya menjual narkoboy agar bisa mendapatkan komisi besar untuk melunasi hutang. Yorin kemudian bertanya apakah Jonggu mengetahui wajah dari si pengendara motor yang bertransaksi dengannya. Namun ketika Jonggu mengatakan ciri-ciri dari pria itu, tiba-tiba sebuah peluru melesat ke arah Jonggu yang seketika membuatnya tewas. 똑같이 생겼어. Tembakan tersebut rupanya dilakukan oleh Cheng menggunakan sniper dari jarak jauh. Yorin seketika terkejut dan segera memindahkan tubuh Jonggu yang sudah tak bernyawa. Ilhun yang akan pergi ke kantornya tak sengaja melihat Dongjin saat akan menaiki lift. Hal itu pun membuat Ilhun sangat penasaran mengapa ada seorang pria yang wajahnya sangat persis dengan dirinya. Dan seketika Ilhun mengalami sakit kepala hebat. Terlihat Dongjin sedang menelpon seorang wanita bernama Kim Sang-hee. Wanita itu bertanya, apakah Dongjin berhasil menemukan cara untuk membuat obat MDT. Dongjin menyebut jika dirinya belum menemukan informasi apapun, dan ternyata alasan Dongjin menyusup ke gedung perusahaan Munmyung yakni untuk mendapatkan dokumen dan formula untuk pembuatan obat MDT. Hal itu bertujuan agar tubuhnya yang selalu lemah bisa semakin kuat. 두 번이든 세 번이든 아쉬운 놈이 몸을 파는 거지. Karena Dongjin tak menemukan informasi apapun, dirinya berniat melakukan sebuah rencana kepada Ilhun. Sebab ternyata selama ini Dongjin telah melakukan investigasi dan pemantauan terhadap Ilhun, serta semua orang yang berhubungan dengannya. Yorin bersama tim kepolisian tengah menyelidiki pelaku penembakan Jonggu. Dan setelah mereka menanyakan pada seorang saksi, Yorin pun akhirnya menyadari jika sang penembak misterius ternyata melakukan penembakan bukan dari gedung yang berhadapan dengan rumah sakit, melainkan dari tempat yang lebih jauh. Hal itu menandakan jika sang penembak alias Cheng bukanlah penembak biasa, melainkan penembak yang sudah sangat terlatih.
Sementara itu di kantor polisi, Tuan Kim dan Yorin beserta polisi lain tengah mendiskusikan langkah mereka selanjutnya untuk mencari identitas pengendara motor. Jinsu menduga jika obat MDT yang dijual oleh Jonggu erat kaitannya dengan perusahaan farmasi Munmyung. Ia pun menyarankan Tuan Kim untuk memeriksa perusahaan itu. Awalnya Tuan Kim menolak usulan tersebut sebab perusahaan Munmyung dipimpin oleh ketua Dohun yang sangat kuat dan kebal hukum. Namun Yorin meyakinkan atasannya jika mereka harus melakukan penyelidikan demi mengungkap kebenaran. Pada akhirnya, Tuan Kim setuju saran Jinsu untuk melakukan pemeriksaan. 특히 너. Jinsu terlihat menanyakan mengenai obat MDT yang diperjualbelikan secara ilegal oleh Jonggu. Namun seorang dokter tak mengetahui apapun mengenai orang-orang yang terlibat dalam pembuatan obat itu. Sebab MDT adalah obat yang sangat rahasia dan seharusnya tidak diketahui oleh orang awam. 어쩌다 그런 일에 휘말려서. Saat di kantor, Hyorin bersama tim polisi tengah mendiskusikan hasil pemeriksaan mereka terhadap Il-hun dan salah satu dokter di perusahaan Munmyung mengenai pembuatan obat MDT serta identitas si pengendara motor. Mereka pun mencurigai jika si pria yang berada di rekaman CCTV alias Dongjin adalah si pengendara motor yang tempo hari menyerang Hyorin. Hal itu pun membuat Hyorin merasa dibohongi oleh Il-hun. Hyorin menduga jika Il-hun ada hubungannya dengan si pengendara motor. 뚝배기 잡고 연락하라고. Di tengah spekulasi itu, Hyorin berbincang dengan seorang teman mengenai kasus yang sedang ia selidiki, yakni mencari tahu identitas sang pengendara motor dan keterkaitan sebuah obat dengan perusahaan Munmyung. Kembali pada Hyorin yang mendatangi seorang tahanan yang pernah bertransaksi senjata dengan si pengendara motor. Pria itu menjelaskan ciri-ciri fisik dari si pengendara motor, alias Cheng, yang diketahui memiliki tubuh ideal serta kemampuan bertarung yang sangat kuat dan mematikan. Dari penjelasan pria itu, pada akhirnya, polisi Hyorin pun mendapatkan sketsa wajah dari si pengendara motor. Il-hun sendiri sedang berusaha mengumpulkan informasi mengenai mobil yang dulu menabrak ibunya. Di sebuah tempat rongsokan, Il-hun terus menyortir beberapa mobil yang pernah mengalami kecelakaan untuk diperiksa. Ia berharap dari banyaknya mobil yang ada di sana ada kaitannya dengan pelaku yang menabrak ibunya. Il-hun kini terlihat membicarakan sesuatu dengan dokter pribadi ketua Dohun yang bernama Dr. Wu. Ternyata Il-hun adalah seorang pria yang memiliki kecocokan darah dan tulang belakang dengan ketua Dohun. Dan alasan itulah yang membuat Il-hun diadopsi menjadi putra angkat. Sebab Il-hun selama ini menjadi penunjang kesehatan bagi sang ketua. 내 피와 골수 때문에. Bahkan Il-hun pun sendiri menyadari jika dirinya diadopsi bukan sebagai putra yang disayang, melainkan hanya penyelamat untuk memperpanjang usia ketua. Namun, Dr. Wu terus mengatakan jika mereka harus melakukan hal itu karena kesehatan ketua akan berpengaruh pada kemajuan perusahaan. 이것만 알아둬라. Di malam harinya, Il-hun mengalami sebuah mimpi berulang saat ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang wajahnya sangat mirip dengan polisi Yorin, serta beberapa mimpi yang terlihat sangat aneh. Il-hun lalu merasakan sakit kepala dan keesokan harinya ia mengkonsultasikannya kepada dokter pribadi yang bernama Hiju. Hiju pun memberitahu jika mimpi berulang yang dialami oleh Il-hun merupakan indikasi jika Il-hun sedang mengukir ingatan yang dulu pernah hilang. Saat kembali ke kantor, Il-hun begitu terkejut sebab Dojin, orang yang wajahnya sama dengannya, terlihat berada di ruang kerjanya. Dengan penuh rasa penasaran, Il-hun pun menanyakan siapakah Dongjin yang sebenarnya. Namun Dongjin tak memberitahukan identitasnya dan justru berkata jika dirinya tahu tentang identitas Il-hun bahkan nama aslinya, yang ternyata nama asli Il-hun berupa sebuah kode. 중요하다니까. 강의. Il-hun pun semakin bertanya-tanya sekaligus marah dan mengira jika Dongjin ada kaitannya dengan kematian ibunya. Namun Dongjin menginginkan sesuatu sebelum ia memberitahukan sebuah rahasia besar. Dongjin meminta Il-hun untuk naik ke posisi tertinggi di perusahaan agar ia bisa mengakses sebuah sistem keamanan di perusahaan yang bernama Proyek Genesis. Sebab Proyek Genesis adalah awal dan akhir dari rasa penasaran Il-hun selama ini. Mendengar hal itu pun, Il-hun semakin penasaran dengan apa yang dikatakan Dongjin mengenai Proyek Genesis. Dongjin lalu pergi begitu saja dan berjanji akan menelpon Il-hun untuk memberitahukan langkah selanjutnya. 조만간 연락할게. Tak lama kemudian Yorin datang dan meminta keterangan kepada Il-hun sebab pemuda itu menyaksikan sendiri kejadian saat Yorin bertarung dengan si pengendara motor. Il-hun langsung menunjukkan sebuah rekaman CCTV. Yorin pun justru melihat ada kemiripan wajah antara Il-hun dengan seseorang yang sedang ia cari.
Kembali pada Ilhun yang mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai keberadaan Dongjin, yang ternyata Dongjin terlihat memasuki ke sebuah rumah kosong. Sebelumnya, Ilhun memang memerintahkan bawahannya untuk mengikuti pria itu. Pada akhirnya, Ilhun pun memasuki rumah tersebut dan mendapatkan panggilan telepon dari Dongjin yang menyuruhnya untuk mengecek ke sebuah lemari. Ketika membukanya, Ilhun melihat sebuah foto ibunya yang masih hamil bersama seorang wanita yang tak lain adalah Kim Sang-hee. Hal itu pun membuat Ilhun mengingat jika Kim Sang-hee adalah orang yang pernah melayat sang ibu dan sebenarnya hendak mengatakan suatu rahasia padanya, namun batal ia utarakan karena kedatangan ketua Dohun. Scene diperlihatkan masa lalu ketika ketua Dohun akan mengambil Ilhun dari ibunya. Ibu Ilhun saat itu sangat ketakutan saat terus diintimidasi oleh ketua Dohun yang memaksanya untuk segera menyerahkan Ilhun padanya. Namun Ilhun selalu melindungi sang ibu dan menolak tawaran dari ketua Dohun. Hingga pada akhirnya, insiden kematian ibunya pun terjadi yang mengharuskan Ilhun menjadi anak angkat dari sang ketua. Ilhun yang berada di rumah abu ibunya lantas bertanya-tanya tentang sosok Dongjin serta maksud dari foto yang ia temukan. Tak lama kemudian, Ilhun didatangi oleh ketua Dohun yang kini sudah pulih. Ilhun langsung bertanya kepada sang ketua, apakah dulu ketua pernah menemukan orang yang wajahnya sama dengannya saat akan mengadopsinya. Namun ketua Dohun seolah membantah hal itu dengan mengalihkan pembicaraan dan meminta Ilhun untuk tak terus meratapi kematian ibunya. Ketua Dohun meminta Ilhun untuk memantapkan kesiapannya menjadi penerus perusahaan jika dirinya sudah tiada. 네가 아름드리 나무가 될 마지막 기회야. Saat akan pulang, Ilhun sudah ditunggu oleh Ilwon dan istrinya untuk minum bersama. Yang mana Ilwon berkata jika dirinya akan dengan senang hati menggantikan posisi Ilhun sebagai penerus perusahaan. Namun Ilhun yang memiliki tujuan untuk mengungkap proyek Genesis dengan tegas berkata jika dirinya tak akan pernah memberikan jabatan itu kepada Ilwon. Seketika Ilwon terkejut dan tak menyangka jika Ilhun akan mengambil langkah tersebut dan kedengkian pun mulai terpancar dari wajah Ilwon. Di lain tempat, tepatnya di sebuah gereja, Kim Sang-hee bersama Cheng bertemu dengan seorang pria yang juga memiliki paras yang sama dengan Ilhun, dan pria itu diketahui bernama Michael. 그래, 너도 그렇고. Sebuah misteri pun akhirnya terungkap mengenai asal-muasal mengapa ada banyak pria yang wajahnya mirip dengan Ilhun. Karena 30 tahun silam, Kim Sang-hee merupakan salah satu peneliti dari perusahaan Munmyong yang ditunjuk untuk memimpin sebuah penelitian bersama Dr. Bu. Keduanya dipaksa menciptakan sebuah cloning manusia agar cloning tersebut dapat memberikan keabadian pada sang ketua. Di mana cloningan dari keempat orang itu hanya Ilhunlah orang yang paling sempurna, sebab cloningan yang lain memiliki kecacatan, seperti Cheng yang hanya tahu cara bertarung dengan liar, Dongjin yang meskipun cerdas namun tubuhnya yang sangat lemah, serta Michael yang tak bisa melihat sinar matahari yang membuat tubuhnya selalu sakit. Dan itulah alasan mengapa ketua Dohun sangat mempertahankan Ilhun dan bahkan mengangkatnya sebagai pimpinan perusahaan. Sebab Ilhun adalah satu-satunya cloning yang paling sempurna yang memiliki kecocokan darah dan juga sumsum tulang dengan ketua Dohun. Sehingga ketua Dohun dapat bertahan hidup lebih lama dan penelitian itulah yang disebut sebagai proyek Genesis. 일장자리를 받아들였다고요? Sebenarnya Kim Sang-hee merasa bersalah atas tindakannya dulu yang mengerjakan proyek Genesis karena ternyata banyak cloningan Ilhun yang hidup dengan kekurangan masing-masing. 약 없이는 몸이 뒤틀리는 동지. Sementara itu, Ilhun kini terlihat menjalani posisi barunya sebagai pimpinan perusahaan. Ia rupanya menggantikan ketua Dohun untuk sementara waktu. 야, 이전식 위원이 암행어사 줄때 저리 가라네. Dalam sebuah rapat, banyak karyawan yang meragukan kemampuan Ilhun dalam memimpin perusahaan. Namun Ilhun memperlihatkan intelektualitasnya pada para karyawan dengan mempresentasikan rencananya untuk membuat obat yang menyembuhkan penyakit Alzheimer. Setelahnya, Ilhun melanjutkan investigasinya untuk mencari informasi mengenai Kim Sang-hee, mantan peneliti di perusahaan Munmyong. Namun bawahan Ilhun yang sudah mencari tahu lebih dulu tak menemukan berkas apapun dan kemanakah perginya Kim Sang-hee. 전혀 한 적이 없어요. Ia hanya menemukan sedikit informasi jika tempat penelitian Kim Sang-hee dulu sudah terbakar. Namun ketika Ilhun membaca profil wanita itu, ia mendapati jika ibu dari Kim Sang-hee tinggal di kota Busan. Ilhun pun segera mengajak bawahannya untuk menuju ke lokasi yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Ilhun mendapatkan panggilan dari Dongjin yang ternyata Dongjin telah melacak posisi Ilhun. Dongjin lantas menanyakan tujuan Ilhun datang ke Busan. 부산까지 가셨네? 뭘 찾으려고? Ilhun tak memberitahukan tujuannya kepada Dongjin, sebab Dongjin adalah orang yang sangat mencurigakan. Dan Ilhun tak mau lagi berurusan dengan pria itu. Dongjin hanya berkata, jika suatu saat nanti, pasti Ilhun akan membutuhkannya. Setibanya di Busan, Ilhun akhirnya bertemu dengan ibu dari Kim Sang-hee. Namun sayang, wanita itu telah pikun dan tak mampu mengingat apa-apa. 의사소통이 거의 불가능한 상황이세요.
Tak lama kemudian, para sukarelawan datang untuk merawat lansia. Melihat hal itu pun, Il-hun merasa jika sukarelawan tersebut kemungkinan adalah Kim Sang-hee yang sedang menyamar. Il-hun segera menanyakan kepada pengurus rumah sakit mengenai identitas dari masing-masing sukarelawan yang sering merawat ibu dari Kim Sang-hee. Namun pihak rumah sakit mengaku tak mengetahui banyak tentang identitas sukarelawan. Mereka hanya memberitahu seorang pria parubaya yang kemungkinan memiliki informasi tentang keberadaan Kim Sang-hee. Setelah mendapatkan informasi itu, Il-hun mendatangi si pria parubaya dan menanyakan tentang Kim Sang-hee. Namun si pria mengaku jika dirinya sudah lama tak berjumpa dengan wanita itu. Tiba-tiba, seorang wanita bertopi menghampiri Il-hun dan memberikan sebuah kertas yang berpesan untuk menemui dirinya di sebuah tempat dekat pantai pada pukul 10 malam. Il-hun pun yakin jika wanita itu adalah seseorang yang sedang ia cari alias Kim Sang-hee. Flashback di masa lalu, awal mula Kim Sang-hee dan Dr. Woo memulai proyek Genesis karena dulu Kim Sang-hee sangat terpuruk dengan keadaannya yang baru saja dipecat dari tempatnya bekerja. Saat itu juga Dr. Woo datang dan mengajak Kim Sang-hee untuk membantunya menjalankan sebuah penelitian dan Kim Sang-hee diberikan keleluasaan melakukan penelitian sebanyak yang ia mau. 선배가 원하는 연구 마음껏 할 수 있는 기회인데. Yorin dan Jinsu yang sudah mendapatkan sketsa wajah dari si pengendara motor segera menyebarkan lembaran itu dan melakukan pencarian terhadap pelakunya. Di lain tempat, Ketua Do-hun sedang menandatangani sebuah surat wasiat untuk Il-hun yang akan mewarisi semua harta sekaligus perusahaannya gelap. Entah karena ia merasa bersalah atau memang Ketua Do-hun sangat bergantung pada Il-hun, sebab ternyata kematian ibu kandung Il-hun disebabkan oleh sekretaris Ketua Do-hun yang pernah menjebak wanita itu untuk datang ke sebuah tempat. Hal itu rupanya dilakukan agar Ketua Do-hun bisa merebut Il-hun dari ibunya jika wanita itu sudah meninggal. Ternyata penandatanganan surat wasiat tersebut dilihat oleh Sejung yang tak lain istri dari Il-won. Dengan penuh rasa panik, Sejung segera memberitahu suaminya jika Ketua Do-hun akan segera mewariskan semua kekayaan yang ia miliki kepada anak angkatnya itu. Mendengar hal tersebut, Il-won seketika naik pitam dan bertanya-tanya mengapa ayahnya lebih memilih Il-hun mewarisi harta padahal jelas-jelas Il-hun hanyalah anak pungut. Di malam harinya, Yorin yang terus melakukan pencarian terhadap si pengendara motor melihat adanya sosok pria yang perawakannya sangat mirip dengan si pelaku. Dan tanpa pikir panjang, Yorin pun segera membanting pria itu dan langsung memborgolnya. Akan tetapi di luar dugaan, pria tersebut bukanlah si pengendara motor yang sedang ia cari, melainkan Il-hun. Yorin yang salah paham pun mencoba membuka borgol, namun tiba-tiba seorang bocil menabrak ke arah mereka hingga membuat Yorin tak sengaja melemparkan kunci borgol ke dalam selokan. Pada akhirnya keduanya pun terjebak dan terborgol bersama. Yorin lalu menunjukkan sebuah sketsa wajah si pengendara motor pada Il-hun. Melihat gambar itu pun, Il-hun semakin dibuat terheran karena wajah si pengendara motor persis mirip seperti dirinya. Yorin lalu menanyakan tujuan Il-hun datang ke Busan. Il-hun menjelaskan jika dirinya sedang mencari seseorang. Yorin pun menduga jika orang yang sedang dicari Il-hun adalah pelaku yang berhubungan dengan kematian ibunya. Il-hun melihat tangan Yorin tergores karena kerasnya borgol. Ia pun berinisiatif membalutkan sapu tangan miliknya pada tangan Yorin, membuat Yorin tersipu malu atas perhatian pemuda itu. Hingga saat Il-hun menunggu kedatangan Kim Sang-hee yang menyuruhnya bertemu di satu tempat, tiba-tiba sekumpulan gangster datang dan entah apa tujuan mereka. Mereka langsung menyerang Il-hun dan Yorin. Keduanya pun dengan sekuat tenaga berusaha menghadapi para gangster hingga mereka kian terpojok. Sayangnya, seorang ketua gangster justru menembak Il-hun dengan senjata yang ia bawa. Seketika, Il-hun terjatuh ke dalam sungai, dan bahkan Yorin tak menyangka jika Il-hun bisa mengalami hal senaas itu, karena kejadiannya begitu cepat saat borgol keduanya bisa terlepas. Akibat insiden tersebut, Il-hun tenggelam dan pencarian pun segera dilakukan oleh tim SAR. Sementara Yorin masih terpukul karena ia merasa bersalah dan gagal melindungi Il-hun. Yorin pun lalu dimintai keterangan oleh pihak polisi. 서울 장사님, 우연이 너무 많다고 생각 안 합니까? Kabar Il-hun yang mengalami insiden terdengar sampai ke Ketua Do-hun dan tentu saja membuat Ketua Do-hun murka dan takut kehilangan Il-hun. Ketua memerintahkan Dr. Woo dan Il-won untuk melakukan pencarian yang lebih besar guna menemukan keberadaan Il-hun dan tak peduli berapapun biaya yang harus ia keluarkan. Misteri pun terkuak karena ternyata dalang dari insiden yang menimpa Il-hun tak lain adalah perbuatan Il-kwon, sebab Il-won tak rela jika semua harta dan perusahaan milik ayahnya jatuh ke tangan Il-hun. Il-won memerintahkan bawahan kepercayaannya untuk pergi ke daerah Busan dan mengecek serta memastikan apakah benar Il-hun benar-benar tewas. Kembali pada Yorin yang dimintai keterangan.
Ia pun menjelaskan semua kejadian yang dialaminya dengan Il-hun ketika mereka diserang oleh para gangster. Namun anehnya, polisi tak yakin dengan keterangan yang diberikan oleh Hyorin dan menduga jika Il-hun dipancing untuk datang ke tempat tersebut karena hendak diculik. Mengingat Hyorin ada di TKP, hal itu akan memunculkan kecurigaan pihak perusahaan pada polisi, serta membuat reputasi pihak kepolisian semakin buruk. Mendengar hal tersebut, membuat Hyorin semakin merasa bersalah dan sangat mengkhawatirkan kondisi Il-hun yang sampai saat ini belum ditemukan. Saat di kantor, Dr. Wu menyuruh bawahannya untuk menyelidiki semua aktivitas Il-hun sebelum mengalami insiden. Ia juga menyuruhnya untuk menemukan si pengendara motor alias Cheng. 찾고 있는 중. Di lain sisi, ternyata Cheng dan Kim Sang-hee berhasil mengevakuasi tubuh Il-hun, sebab sebelumnya mereka berdua mengawasi Il-hun dari kejauhan ketika berhadapan dengan para gangster. Namun sayang, kondisi Il-hun kini tengah kritis. Sang-hee langsung memberikan pertolongan pertama pada pria itu, dan lagi-lagi, di bawah alam sadarnya, Il-hun mengalami mimpi yang aneh yang berkaitan dengan masa lalunya. Beberapa waktu kemudian, Hyorin dijemput oleh Jin-soo untuk pulang ke Seoul. Di sana, Hyorin melihat seorang pria diseret dan diinterogasi oleh polisi, yang mana pria itu mengaku jika dirinya adalah pelaku yang menembak Il-hun. Mengetahui hal itu pun, Hyorin mengingatkan petinggi polisi jika pria itu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Tapi sepertinya, polisi itu tak menggubris ucapan Hyorin. Hyorin yakin jika pria itu dikambing hitamkan oleh si ketua gangster dengan dipaksa untuk mengaku sebagai pelakunya. Sementara Dongjin yang baru mengetahui jika Il-hun tengah kritis dibuat sangat cemas sebab Il-hun memiliki tubuh yang sangat sempurna. Ia pun beranggapan upayanya untuk mengumpulkan informasi dari perusahaan akan terhambat sebab Il-hun adalah perantara bagi Dongjin untuk mengumpulkan informasi dari perusahaan Mongmyon. Dongjin pun berencana menyusup ke perusahaan itu agar lebih bisa mengumpulkan banyak informasi. Ia lalu memberitahu Kim Sang-hee jika Dr. Wu juga turut melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan Il-hun. Kim Sang-hee pun sangat terkejut sebab Dr. Wu adalah bekas rekannya dulu. 이 선배가 여기 왔다고? 네. Namun di tengah pembicaraan itu, Il-hun sedikit tersadar dan melihat ada lebih dari satu pria yang wajahnya serupa dengannya. Samar-samar, Il-hun juga mendengar perbincangan mereka. Sebelum pergi, Dongjin terlebih dulu mengambil cairan milik Il-hun. Ia yakin jika dirinya menyusup ke perusahaan, maka mereka akan melakukan pengecekan darah terhadapnya. Namun rencana menyusup ke perusahaan Wonmyung sepertinya ditentang oleh Kim Sang-hee karena hal itu akan sangat beresiko. 아무리 생각해도 너무 무모하고 위험한 계획. Menurut Dongjin, kesempatan ini mungkin tak akan datang dua kali, sehingga dirinya harus segera melakukannya dengan tujuan agar Dongjin bisa mengakses sistem keamanan, alias proyek Genesis. Ia berharap bisa menemukan petunjuk untuk mengobati setiap kekurangan di antara dirinya, Cheng dan Mikhail. Sementara itu, Hyorin dan Jin-soo mendapatkan sebuah informasi dari seorang teman mengenai pelaku yang menembak Il-hun, yang tak lain adalah sebuah geng bernama Yangdong. Karena sebelumnya, teman Hyorin yang merupakan selebgram berhasil mendapatkan informasi tersebut dari para netizen tentang pelaku yang sangat dicurigai. Wanita itu pun memberitahu Hyorin tentang lokasi dari geng Yangdong. Meskipun saat itu Hyorin meragukan informasi itu, namun Hyorin tetap mengeceknya. Di suatu tempat yang tersembunyi, Hyorin dan Jin-soo mendapati bawahan Dr. Wu yang akan pergi karena mereka telah membabat habis gangster Yangdong. 박사님 같이 온 남자야. Hyorin lalu menanyakan keberadaan ketua gangster pada salah satu anggotanya, yang mana si pria memberitahu jika ketua gangster saat ini berada di rumah sakit. Sementara Kim Sang-hee justru menelpon Dr. Wu dan memintanya untuk bertemu. Entah apa tujuan Kim Sang-hee menghubungi pria itu, karena sedari dulu Kim Sang-hee selalu menutup diri dan bersembunyi dari orang-orang di perusahaan Wonmyung. Flashback di masa lalu terungkap sudah alasan Kim Sang-hee berhenti dari penelitian Dr. Wu, sebab ternyata Dr. Wu membuat proyek Genesis untuk mewujudkan ambisinya dengan tujuan menghidupkan putrinya yang sudah meninggal. Saat itu, ia hendak mengorbankan anak-anak yang tak bersalah untuk proyek gilanya, dan hal itu rupanya tak selaras dengan pemikiran Kim Sang-hee yang masih manusiawi. 야, 네가 이럴 것도 사람이야? Kim Sang-hee saat itu bahkan menentang Dr. Wu untuk melanjutkan proyek tersebut. Kembali ke masa kini, Kim Sang-hee sudah bertemu dengan Dr. Wu di sebuah tempat. Ia meminta pria itu untuk menghentikan aksi gilanya untuk melanjutkan proyek Genesis dan merelakan kepergian putrinya. Namun Dr. Wu masih belum menyerah dan akan tetap melanjutkan proyeknya. Sebab kini ia sudah bertemu dengan Kim Sang-hee yang sudah lama menghilang. Karena ternyata hanya Kim Sang-hee lah orang yang bisa menyelesaikan proyek Genesis. 제네시스 프로젝트 성공할 수 없어. Kim Sang-hee dengan tegas menolak hal tersebut, dan jika Dr. Wu mencoba melanjutkan proyeknya, maka ia mengancam akan membuka kebusukan perusahaan Wonmyung kepada publik. Di lain sisi, Cheng yang berada di rumah dibuat terkejut karena Il-hun sudah menghilang. Ia pun mengecek ke semua ruangan, namun keberadaan Il-hun tak kunjung ditemukan.
Hingga pada akhirnya, saat ia akan keluar rumah, Chen justru bertemu dengan bawahan Dr. Wu yang mencoba menyerangnya. Namun dengan skill bela dirinya yang sangat lihai, Chen mampu mengimbangi bawahan Dr. Wu. Namun pertarungan keduanya justru diganggu oleh Jinsu yang kebetulan ada di tempat itu. Di lain tempat, Dongjin rupanya sudah merubah penampilannya menjadi mirip seperti Il-hun. Dirinya pun berpura-pura pingsan di tepian pantai agar pihak polisi menemukannya dan memberitahu keberadaannya kepada ketua Donghun. Saat itu juga, Dongjin rupanya berniat menyusup ke perusahaan Wonmyung, yakni dengan menyamar sebagai Il-hun. Sampai saat ini, keberadaan Il-hun yang asli pun belum diketahui. Kabar mengenai Il-hun yang ditemukan akhirnya didengar oleh ketua Dohun. Hal itu pun membuatnya sangat lega sekaligus bahagia dan menyuruh bawahannya untuk segera membawa Il-hun ke Seoul. 상태가 안정되면은 바로 서울로 이송해. Meskipun sebenarnya ketua Dohun tak mengetahui jika Il-hun yang kini telah kembali adalah Dongjin. Informasi mengenai kembalinya Il-hun tentu saja membuat Il-hun panik karena kejahatannya mungkin akan terkuak. Il-hun lalu menyuruh bawahannya untuk kembali menghabisi Il-hun dengan berbagai cara. Sementara Il-hun palsu didatangi oleh bawahan ketua Dohun yang bernama Kisuk. Saat itu Kisuk melihat bagian dada Il-hun yang terluka, namun dirinya dibuat terheran mengapa dada Il-hun tidak mengalami luka sedikit pun. Dongjin beralasan jika saat itu dirinya diselamatkan oleh Yorin dari insiden penembakan. Kembali pada Jinsu dan Yorin yang mendapat kabar dari kepolisian pusat jika Il-hun telah ditemukan. Mengetahui hal itu pun Yorin sangat bahagia. Jinsu lalu menyuruh Yorin untuk menjenguk Il-hun di rumah sakit, sementara dirinya akan melakukan pengejaran terhadap Chen. 넌 부산병원으로 가봐. 범인은 내가 추적할 테니까. Yorin pun bergegas ke rumah sakit, namun betapa terkejutnya ia saat mendapati Il-hun yang asli terbujur lemah dan jatuh tepat di sampingnya. Yorin pun merasa bingung sebab sebelumnya ia mendengar kabar jika Il-hun sudah berada di rumah sakit. Il-hun meminta bantuan pada Yorin untuk menyelamatkannya dan melarangnya untuk melibatkan pihak polisi atau siapapun. Il-hun sangat takut keberadaannya kini diketahui oleh perusahaan Wonmyung. Mengingat kini, Il-hun tak mempercayai siapapun setelah dirinya mendengar pembicaraan dari Dongjin dan Kim Sang-hee saat dirinya masih kritis. Setelah Yorin memberikan pengobatan kepada Il-hun, dirinya pun merasa takjub dengan tubuh Il-hun yang bisa bertahan dari peluru. Yorin lalu memberitahunya jika sebelumnya ia mendapat kabar jika Il-hun berada di rumah sakit Wonmyung. Mendengar hal itu pun Il-hun sangat terkejut dan menjelaskan jika kemungkinan besar orang yang berada di rumah sakit bukan dirinya, melainkan Dongjin. Saat itu Yorin tak yakin dan bahkan mengira jika Il-hun yang ada di hadapannya adalah Il-hun palsu. Namun Il-hun meyakinkan Yorin jika dirinya adalah Ilham asli sebab ia pernah mengikatkan sapu tangan miliknya di tangan Yorin. Pada akhirnya Yorin pun percaya dengan kata-kata Il-hun. 아, 맞네, 강일훈. Sementara itu di rumah sakit, bawahan Il-won akan kembali menghabisi Il-hun. Pria itu hendak menyuntikkan cairan mematikan pada infusan dan segera membekapnya dengan sebuah bantal. Ternyata Dongjin sedari tadi sudah merekam aksi kejahatan bawahan Il-won yang mencoba menghabisinya. Dongjin lalu menelpon Il-won dan mengancamnya untuk tak lagi mengganggunya. Sebab Dongjin mengancam jika ia akan menyebarkan rekaman video tadi yang bisa membuat Il-won dicoret dari calon pewaris perusahaan. Sementara Il-hun memberitahukan tujuannya pada Yorin mengenai dirinya yang sedang mencari Kim Sang-hee sembari menunjukkan sebuah buku yang ia bawa. Ternyata buku tersebut selalu muncul dalam mimpi Il-hun dan tujuan Il-hun saat ini adalah bertemu dengan Kim Sang-hee. Mengingat saat keadaannya kritis kemarin, Il-hun tak sempat berbicara dengan wanita itu. Di tengah obrolan itu, Yorin mendapatkan panggilan dari Jinsu yang memberitahu jika dirinya sudah melihat wajah si pengendara motor serta obat MDT yang berada di rumah sakit Wonmyung. Ia meminta Yorin ikut bersamanya untuk melakukan penyelidikan. Takut keberadaan Il-hun diketahui, Yorin pun beralasan jika dirinya sedang ada urusan lain dan meminta Jinsu pergi duluan. 병원 앞에서 우연히 Di lain sisi, Kim Sang-hee sudah mengetahui jika Il-hun berhasil kabur. Dirinya pun menyuruh Cheng untuk memberitahu Dongjin mengenai apa yang sedang terjadi. Dongjin pun dibuat kesal karena ia takut jika Il-hun akan kembali menunjukkan dirinya di depan sang ketua. Di lain sisi, Il-won yang panik jika dirinya tak mendapatkan kekuasaan dari ketua, mencoba menanyakan alasannya kepada sang ayah, mengapa sang ayah lebih memilih Il-hun ketimbang dirinya. Ketua pun akhirnya menjelaskan sebuah kebenaran jika dirinya bisa hidup sampai sejauh ini berkat cairan darah dan sumsum tulang milik Il-hun. Ketua meminta Il-hun untuk tak khawatir mengenai jabatan pimpinan perusahaan yang kini dipegang oleh Il-hun, sebab suatu saat nanti Il-won bisa mengambil alih. Mendengar fakta yang baru saja ia ketahui, Il-won menyuruh bawahannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Il-hun secara diam-diam. 너무 서둘러 밀어붙이네. 내 잘못이야. Kembali pada Dongjin yang akan melakukan pemeriksaan oleh Dr. Wu. Namun sebelumnya, Dongjin lebih dulu meretas sistem keamanan kesehatan di laboratorium untuk mengelabui beberapa prosedur kesehatan. Dongjin menyuruh bawahannya untuk mengaktifkan peretasan itu saat dirinya hendak menjalani pemeriksaan otak.
Terlihat Dongjin menukarkan darahnya dengan darah milik Ilhun yang sebelumnya ia bawa agar lolos dari pemeriksaan. Hingga ketika proses pemeriksaan otak berlangsung, bawahan Dongjin segera mengaktifkan peretasan agar mengelabui Dr. Wu mengenai kondisi otaknya yang sebenarnya tak sama dengan Ilhun. 뇌는 정상이군. 아무래도 심리적인 요소 때문인 것 같습니다. Sementara itu, Ilhun bersama Yorin tengah mencari keberadaan Kim Sang-hee. Ilhun meminta Yorin untuk memeriksa sebuah plat nomor mobil yang dicurigai adalah mobil yang dulu menabrak ibunya. Yorin meminta Jinsu untuk memeriksa plat nomor tersebut, dan setelah diperiksa, Jinsu memberitahu jika plat mobil tersebut milik salah satu perusahaan bernama Chunri. Mendengar hal itu, Ilhun pun tersadar jika perusahaan itu adalah anak perusahaan dari Moon Myung, yang berarti pihak perusahaan Moon Myung adalah dalang di balik kematian ibunya. Yorin pun tak habis pikir mengapa perusahaan Moon Myung bertindak sejauh itu. Ilhun lalu menjelaskan alasan mengapa perusahaan melakukan tindakan tersebut sebab mereka membutuhkan cairan darah dan sumsum tulang miliknya, serta Ilhun juga menceritakan tentang masa lalunya saat masih kecil, di mana dirinya bertemu dengan banyak anak-anak yang wajahnya serupa dengannya ketika dibawa ke sebuah laboratorium oleh Dr. Wu dan Kim Sang-hee. Mendengar kisah tersebut, Yorin pun masih dilanda kebingungan dengan apa yang terjadi. 아이, 똑같이 생긴 애들이 걸려. Karena hari sudah larut, Ilhun pun mencari tempat menginap karena takut keberadaannya diketahui oleh orang suruhan perusahaan Moon Myung. Dirinya meminta Yorin mencarinya tempat untuk bermalam. Pada akhirnya, Yorin membawa Ilhun ke rumah atasannya yang bernama Tuan Kim. Tuan Kim dibuat heran mengapa Ilhun yang diketahui berada di rumah sakit tiba-tiba datang ke rumahnya. Bahkan Jinsu yang sedari awal memantau Ilhun di rumah sakit juga dibuat terkejut dengan kehadiran pria itu. Jinsu dengan penuh emosi lantas bertanya, siapakah Ilhun yang sebenarnya? Yorin pun melerai keduanya dan menjelaskannya pada Jinsu jika Ilhun yang berada di hadapannya adalah Ilhun yang asli. 일단 이거 놓고 얘기해. Di lain sisi, dokter pribadi Ilhun merasakan kejanggalan saat dirinya melihat sikap Dongjin yang begitu kaku kepadanya. Padahal sebelumnya, Ilhun sangat dekat dan selalu merayu sang dokter. Dongjin pun mencari 1000 alasan dan mulai menyadari jika sang dokter sangat akrab dengan Ilhun dan ia pun segera merubah sikapnya. Dongjin lalu menanyakan apakah ada masalah pada otaknya. Sang dokter pun tak menjawab dan seolah menyembunyikan sesuatu, membuat Dongjin berspekulasi jika kebutuhan ketua Dohun bukan hanya darah dan sumsum tulang milik Ilhun, melainkan ada hal lain. 넌 분명히 이런 일을 후계자로 키운다는 걸 믿니? Ilhun kembali berencana menggeser Ilhun dari posisinya sebagai pemimpin perusahaan. Ia mendapatkan sebuah informasi tentang adanya laporan kejaksaan mengenai skandal perusahaan ayahnya. 서초동 손님들이 배 분명히 오르내리고 있어요. Suatu kebetulan, ketua kejaksaan adalah mertuanya. Ilwon pun memutuskan untuk menemui sang mertua dan menanyakan hal tersebut. Ilwon langsung memberitahu jika adanya laporan aneh serta rumor mengenai perusahaan Moon Myung yang melakukan eksperimen ilegal di sebuah laboratorium. Ilwon yang mendengarnya cukup heran sebab selama ini ia tak pernah mengetahui tentang eksperimen yang dimaksud. Sang mertua pun mengingatkan Ilwon untuk tidak ikut terlibat dengan masalah itu. 아니 된 꼴뚜기에서 연익이 나는 법. Setelahnya, saat di perjalanan pulang, Ilwon diperlihatkan sketsa si pengendara motor yang sedang dicari oleh Yorin. Melihat hal itu, Ilwon akhirnya sadar jika wajah si pengendara motor sangat mirip dengan Ilhun. Ilwon pun semakin yakin mengenai adanya sebuah eksperimen ilegal mengenai cloning manusia, karena ketua Dohun juga selalu memberikan isyarat tentang hal itu. Yang mana sebenarnya Ilwon akan menjadi penerus perusahaan, dan itu artinya Ilwon adalah putra satu-satunya ketua Dohun, serta orang yang mengetahui eksperimen itu hanyalah ketua Dohun dan Dr. Wu. 회장님과 우 박사님 정도라는데. Untuk meyakinkan hal tersebut, Ilwon bertemu dengan Dr. Wu dan menanyakan tentang Ilhun yang merupakan proyek penelitian cloning manusia. Dr. Wu pun dibuat panik. Ia beralasan jika dirinya tak bisa menjawab apa yang ditanyakan Ilwon mengenai proyek Genesis. 그 얘기는 내가 대답해 줄 수 있는 문제가 아니니까. Sementara itu, ketua Dohun yang mendengar jika Ilhun sudah tahu tentang proyek Genesis segera memanggil Dr. Wu, di mana saat itu ketua Dohun sangat murka pada dokter sebab ternyata ketua Dohun tahu jika kloningan Ilhun yang lain seperti Dongjin, Chen, dan Mikhail ternyata masih hidup. Padahal dulunya ketua Dohun telah menyuruh Dr. Wu untuk melenyapkan mereka. Ketua Dohun pun khawatir jika eksperimen ilegal miliknya akan diketahui publik dan menyuruh Dr. Wu untuk mencari semua kloningan dan melenyapkannya. Sementara Ilhun palsu alias Dongjin sedang makan bersama Dr. Hiju. Kini terlihat Dongjin diawasi oleh bawahan Ilwon, sehingga Dongjin tak bisa berbicara dengan leluasa. 여기 보고 듣는 귀가 많아. Hingga Hiju pun menjatuhkan sebuah gelas yang merupakan pertanda agar Dongjin mendekat padanya. Dan di saat itulah Dr. Hiju memberitahu jika Dr. Wu akan melenyapkan dirinya. Sebab sebelumnya Hiju menyadari hal tersebut dari gelagat mencurigakan Dr. Wu yang banyak menyembunyikan rahasia.
Dongjin pun segera menghubungi Kim Sang-hee dan menyuruhnya untuk menyembunyikan Cheng dan Mikhail, sementara Dongjin akan kembali ke tempat persembunyiannya. 경찰도 뒤쫓고 있다니까. 찾아보기 까지 전화하세요. Di lain sisi, Ilwon kini terus berupaya untuk mencari surat wasiat milik ayahnya. Ilwon akan melenyapkan surat wasiat itu apabila dirinya sudah menemukannya dan tak akan membiarkan Ilhun menjadi pewaris tahta. Di malam harinya, Ilwon menemui salah satu dokter kepercayaan ketua Dohun. Ia meminta dokter tersebut untuk memimpin operasi otak yang akan dijalani oleh sang ketua. 잘 부탁드립니다. Mendengar hal itu pun, si dokter tentu saja sangat terkejut dan terheran mengapa Ilwon bisa mengetahui rencana rahasia sang ketua. Dokter pun segera pergi dan mengadukan hal itu kepada ketua Dohun. Saat akan pulang, Ilwon diajak oleh istrinya untuk pergi melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri atas perintah ketua Dohun. Ilwon tersadar jika perintah ayahnya itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya dari sebuah operasi yang akan ayahnya jalani. Tak lama kemudian, ketua Dohun yang mendengarnya pun merasa marah dan meminta Ilwon untuk menuruti perintahnya. Namun Ilwon menolak perintah tersebut yang membuat ketua Dohun naik pitam dan seketika pingsan. Ilwon langsung memaksa sekretaris ketua Dohun untuk memberitahukan mengenai surat wasiat yang disembunyikan sang ayah. Namun sekretaris tak mau memberikan informasi apapun mengenai surat wasiat itu. 일개 집사가 그런 걸 알 리가 있나요? Di lain sisi, Jinsu terus melakukan penyelidikan mengenai perusahaan Munmyung. Dirinya mendapatkan panggilan dari Ilhun yang memintanya bertemu. Di saat keduanya bertemu itulah, Ilhun membahas sedikit tentang Yeorin yang akan terus melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Munmyung. Hal itu sempat membuat Ilhun khawatir kepada gadis itu, sebab pihak perusahaan akan dengan mudah menghabisi Yeorin jika Yeorin terus mencampuri urusan mereka. Ilhun ingin membuat kesepakatan dengan Jinsu agar menyuruh Yeorin menghentikan penyelidikan. Ilhun berjanji akan memberikan semua data rahasia kejahatan serta eksperimen gagal perusahaan Munmyung kepada Jinsu. Jinsu pun menyepakati tawaran dari Ilhun. Hal itu ia lakukan semata-mata demi keselamatan Yeorin. Dari pembicaraan itu, menandakan jika Ilhun akhirnya sudah mengetahui mengenai proyek Genesis. Namun sayangnya, ketika akan pulang, Ilhun diikuti oleh bawahan ketua Dohun yang akan menangkapnya. Dari dokumen yang Ilhun berikan kepada Jinsu, Jinsu pun mendapati sebuah fakta. Jika banyaknya orang-orang yang hilang dilaporkan ke polisi, ternyata berada dalam daftar proyek Genesis. Jinsu yang mengetahui lokasi laboratorium perusahaan langsung menyusup untuk mengecek tempat itu yang sangat dijaga ketat. Di sana, dirinya melihat beberapa alat untuk melakukan sebuah operasi. Tak lama kemudian, Jinsu mendapatkan informasi tentang obat MDT, banyaknya orang yang wajahnya sama dengan Ilhun, serta keterkaitan Dr. Wu yang ternyata semuanya berhubungan dengan perusahaan Munmyung. Kembali pada Ilwon yang mengetahui sebuah fakta dari Dr. Wu, jika ternyata tujuan ketua Dohun menciptakan cloning manusia, yakni untuk memindahkan otak sang cloningan yang cocok pada ketua, agar ketua Dohun bisa bertahan hidup lebih lama. Hal itu pun membuat Ilwon sangat terkesan dengan eksperimen tersebut. 아버지 참 대단한 사람 아닙니까? Saat ini, Ilwon pun berencana menggagalkan operasi pemindahan otak ayahnya dengan otak Ilhun, di mana Ilwon akan menghabisi keduanya sekaligus, yang secara otomatis kepemimpinan perusahaan akan jatuh ke tangannya. Ilwon lalu memberikan tawaran kepada Dr. Wu untuk berpihak padanya, dengan sebuah imbalan, yang mana Dr. Wu akan diangkat menjadi kepala penelitian Munmyung, serta melanjutkan proyek Genesis di bawah kepemimpinan Ilwon. Dr. Wu pun menyanggupinya, yang mana saat itu juga ia membutuhkan bantuan dari Kim Sang-hee. Dirinya pun menjebak Kim Sang-hee untuk bertemu dengan Ilwon. Ilwon lalu menjelaskan jika dirinya sudah mengetahui tentang proyek cloningan manusia yang dipimpin oleh wanita itu. Ilwon memaksa Kim Sang-hee untuk bergabung dengannya. 그러니까 결자해지 하시라고. Setelah mendengar rencana jahat dari Ilwon, Kim Sang-hee hanya bisa menangis saat mengetahui jika nasib Ilhun akan dihabisi dan dirinya pun tak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, operasi pemindahan otak ketua Dohun akan segera dimulai. Terlihat para dokter telah mempersiapkan semua peralatan, termasuk Ilhun yang sudah berada di sana. Hingga ketika operasi akan dimulai, tiba-tiba Ilwon datang yang membuat dokter dan seorang sekretaris panik sebab mengira jika Ilwon tengah melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Ilwon pun memerintahkan pada mereka untuk membatalkan operasi. Singkat waktu, entah apa yang terjadi, terlihat keadaan Korea telah berubah seperti mengalami kehancuran dan terbengkalai. Namun ternyata hal itu disebabkan oleh Ilwon yang berhasil menghabisi ayahnya sendiri dan juga Ilhun. Ilwon kini berubah menjadi pimpinan perusahaan Munmyung, di mana kini ia terlihat berbicara dengan seseorang yang rupanya orang itu tak lain adalah kloningan dirinya sendiri. Ilwon berencana kembali melanjutkan proyek cloningan manusia, namun dirinya melakukan proyek tersebut bukan untuk meraih keabadian, melainkan untuk mencapai puncak tertinggi kekuasaan.